Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fadli. Siang Pak. Nah, hari ini saya ingin bertanya kepada Pak Fadli tentang modul yang sedang dipelajari oleh Pak Fadli. Baik. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang Pak Fadli percaya tentang mudik dan pembelajaran di kelas sebelum Bapak mempelajari modul 1.1 ini? Untuk poin pertama ini, Pak Saiful, ada pun yang saya pelajari sebelum saya mempelajari dari modul ini saya menganggap sebagai pendidik itu bahwa siswa itu hanya dituntut untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, yaitu mata-mata pelajaran yang kita sampaikan, yang kita berikan. Jadi mereka harus fokus dengan pelajaran itu. Bagaimana untuk mencapai KKM-nya? Ya, mereka harus bisa untuk standar akademisnya itu harus tercapai di setiap akhir semester. Karena saya pribadi yang menuntut menganggap semua siswa itu sama. Jadi apapun itu mereka harus mampu untuk mencapai KKM tersebut karena itu sudah tuntutan dari kurikulum. Seperti itu Pak Saiful. Luar biasa ya Pak Fadli jawabannya. Nah, yang kedua Pak Fadli, saya ingin bertanya lagi, apa yang berubah dari pemikiran Bapak setelah mempelajari modul ini? Di sini Pak Saiful. Jadi selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jadi saya mendapat semacam ilham dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Disinilah yang saya anggap saya selama ini salah sebagai pendidik atau sebagai guru yang telah menyampaikan materi, telah mengajarkan kepada anak-anak, bahwa saya menganggap dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu saya masih banyak kurangnya. Dari modul-modul yang saya pelajari dan dari sumber-sumber bacaan yang saya telaah, itu di mana saya bisa dibilang belum maksimal untuk membuat pembelajaran itu berpusat pada murid atau student centered learning yang kita ketahui, yang dimana goalnya itu nanti akan ke student well-being. Jadi alhamdulillah melalui pendidikan guru penggerak ini saya sangat banyak dapat ilmu, pengetahuan, inspirasi serta masukan ya, yang saya ketahui sekarang bahwasanya kita harus pembelajaran itu berpusat kepada murid. Sifat kita sebagai pendidik itu harus menuntut, jangan menuntut seperti sebelumnya yang saya buat itu saya menuntut, di mana mereka harus mencapai nilai akhir, dan itu saya salah. Jadi melalui pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dari modul-modul sebelumnya, bahwasanya saya harus menuntut anak-anak itu, di mana ibaratnya kalau kata Ki Hajar Dewantara bahwasanya mereka seperti bulir jagung. Jadi kalau kita harus menempatkan di tempat tanah yang tepat, pemilihan bibit yang tepat, serta perawatan yang tepat, maka insya Allah anak itu akan sesuai kodratnya nanti. Itulah yang saya dapat simpulkan bagaimana memanusiakan manusia. Luar biasa sekali ya Pak ya, sangat sekali yang Pak dari ini. Alhamdulillah. Nomor 3 Pak, ini pertanyaan terakhir saya. Baik. Apa yang bisa segera Bapak terapkan lebih baik agar kelas Bapak mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Baik Ustaz. Memang saya yang paling menonjol di dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan, di mana turunannya itu akan menurunkan pendidikan karakter. Ya, saya pribadi selaku guru di SD swasta Safiatul Amaliyah, alhamdulillahnya SD swasta Safiatul Amaliyah ini selama masa pembelajaran jarak jauh, selama masa pembelajaran daring, penerapan untuk karakter buildingnya itu sangat kuat, ya. Dimana seperti Ustadz tahu sendiri bahwasanya kita setiap hari Sabtu itu sudah melakukan pendidikan karakter bagi anak-anak, ya. Baik dia karakter untuk dirinya sendiri, baik karakter dirinya untuk keluarga, dan baik karakter dirinya untuk orang tua. Di mana kendala kita saat ini tidak bisa belajar tetap muka, tapi melalui di rumah, ya, saya dengan kawan-kawan yang lain termasuk Ustaz juga, ya kan,
bahwasanya kita ini di SD Safiatul Amaliyah sudah melakukan penerapan ini. Kita memasukkan di hari Sabtu itu anak-anak itu fokus untuk karakter building. Dan pribadi saya melihat perkembangannya dari sisi anak-anak tersebut ya sangat berkembang dan mereka sangat enjoy dalam untuk menikmati pendidikan karakter ini. Ya seperti dampak-dampak positif yang kita rasakan selama ini bagi anak-anak kita ya alhamdulillah ya, bahwasanya dukungan dari kawan-kawan dari seluruh wali kelas juga itu luar biasa sangat bagusnya untuk mendidik anak selama masa pandemi ini. Kita bisa masuk dari Senin sampai Jumat untuk pembelajaran KBM termasuk di KBM Ramadan, ya kan? Bagaimana untuk memotivasi mereka agar pembelajaran itu tetap berjalan, apalagi selama Ramadan ini kita mulai dari pukul 8 sampai setengah 12 itu siswa, ya kan? Dan di hari Sabtu juga kita ada buat pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter ini bahwasanya sudah berjalan dari kalau tidak salah saya di TP 2020-2021 yang awal itu sudah berjalan. Memang untuk pemikiran filosofis di Hajar Dewantara ini saya pribadi melalui modul ini pun konsennya di pendidikan begitu tertipu turunannya itu pendidikan karakter, dan alhamdulillah sudah diterapkan ke siswa-siswi SD Safiatul Amaliyah. Terima kasih Pak Pati. Berarti pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat banyak manfaatnya setiap Pak Pati. Sangat. Malah saya merasa sebagai pendidik yang saat ini saya merasa sangat kurang, ya, dimana sebelumnya saya sudah merasa puas bahwa dengan ilmu yang saya dapat dan pengetahuan yang saya dapat sebelumnya dari masa kuliah dulu, dari masa mengajar yang sebelumnya dulu, itu saya sudah merasa puas nih. Tiba-tiba dengan ikut pendidikan guru penggerak ini, mata saya terbuka lebar, wawasan saya terbuka luas, bahwasanya saya tidak ada apa-apanya. Ilmu yang saya pelajari di kuliah itu bahwasanya sangat minim, sangat sedikit. Dan pengalaman yang berdasarkan saya dapat dari mengajar di tempat sebelumnya itu sangat minim. Jadi melalui pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang sebagai sarananya yaitu pendidikan guru penggerak ini sangat membuka wawasan dan cakrawala saya, bahwasanya saya harus upgrade diri, ya, apalagi kita akan menghadapi kompetisi abad 21 atau masa sosialisasi 5.0. Jadi untuk di sini target saya ke depannya bahwasanya saya pribadi harus bisa bergerak agar dapat mengimbas rekan-rekan yang lain, dapat memberikan manfaat untuk sekolah, masyarakat sekolah, dan terutama target kita student centered learning yang gurunya akan student development. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa sekali. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga nanti suatu saat bisa share juga dengan pengalaman kepada kami guru-guru di Safiatul Amaliyah. Baik. Siap. Oke, itu saja Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.